SUV besar dari brand Jepang yang satu ini. Yes, Mazda. Tandanya SUV besar yang udah kita bahas udah ada 4 brand. Apakah Mazda dapat menggeser posisi dari Toyota Sequoia? Langsung aja kita bahas. Mazda adalah pabrikan otomotif asal Jepang yang sering membuat berbagai model mobil dengan kenyamanan dan ciri khas tersendiri. Apakah Mazda dalam urusan dimensi akan serius? Langsung aja kita bahas beberapa SUV terbesar dari Mazda. Tapi sebelum dimulai jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Like apabila kalian suka dengan video seperti ini. Lanjut. Untuk SUV besar pertama dari Mazda ini adalah Mazda Navajo. Mazda Navajo pertama kali diperkenalkan pada tahun 91 di Amerika, menggunakan satu platform dengan Ford Explorer. Itu loh yang di Jurassic Park pertama, yang mobilnya dimakan si T-Rex. Tapi yang satu platform sama Mazda Navajo itu yang short wheelbase. Menggunakan mesin 4000cc V6, menghasilkan tenaga 160 horsepower, menyalurkan tenaganya ke roda belakang. Untuk dimensi dari Mazda Navajo ini sebenarnya nggak gede-gede amat coy. Untuk panjangnya dia adalah 4,4 meter, lebarnya 1,7 meter, dan tingginya 1,7 meter. Itu adalah yang short wheelbase. Mazda Navajo ini berhenti produksi pada tahun 94 dan digantikan dengan Mazda Tribute. Selanjutnya SUV besar dari Mazda ini adalah Mazda Tribute. Mazda Tribute ini adalah sebuah SUV dari Mazda yang menggunakan satu platform dengan Ford. Ya modelnya sama lah sama Navajo, yaitu Ford Escape dan Mercury Mariner. Pada saat pertama kali keluar di tahun 2000, Tribute ini bersaing langsung dengan Toyota RAV4. Namun yang sekarang kita bahas adalah generasi keduanya. Menggunakan mesin macam-macam mulai dari 2300cc L3VE 4 silinder, 2500cc L5VE 4 silinder, dan 3000cc 6 silinder. Sempat mengeluarkan varian hybrid di 2009, tapi nasibnya nggak tahu gimana. Dulu di Indonesia sempat masuk, namun yang generasi kesatunya aja. Itu pun juga kurang laku karena penjualan Ford Escape di Indonesia lebih laku dibanding mobil ini. Mempunyai dimensi yang cukup kompak, namun tinggi. Ya, beda dikit sama Mazda Navajo. Untuk panjangnya sekitar 4,4 meter, lebarnya 1,8 meter, dan tingginya 1,7 meter. Pokoknya gedenya se-X-Trail generasi pertama, tapi lebih kecil sedikit. Gitu cuy. Lanjut. Mungkin sebagian orang nyebut ini mobil adalah crossover. Ada pula yang nyebut sebagai SUV. Memang kalau dilihat dari gambar ini mobil lebih mirip crossover. Tapi kalau dilihat langsung begitupun dengan kelasnya ini mobil adalah SUV. Ini adalah Mazda CX-5. Mazda CX-5 ini adalah salah satu mobil SUV yang lumayan terkenal di Indonesia karena bersaing langsung dengan Honda CR-V dan Nissan X-Trail. Untuk Mazda CX-5 ini yang masuk ke Indonesia hanya bermesin 2500cc 4 silinder, natural aspirated, menghasilkan tenaga hingga 190 PS dan torsi 250 Nm. Itu untuk yang generasi keduanya ya. Menyalurkan tenaganya ke roda depan atau front wheel drive dengan transmisi automatic 6 percepatan. Untuk dimensi dari mobil ini bisa dibilang cukup besar coy. Untuk panjangnya sekitar 4,5 meter, lebarnya 1,8 meter, dan tingginya 1,6 meter. Memang ini mobil nggak tinggi-tinggi amat, makanya bisa dibilang paling nyaman di kelasnya cuy. Gokil.
Mazda CX-7 merupakan sebuah medium SUV dari Mazda yang pada zamannya merupakan SUV yang bisa dibilang cukup mewah. Pada zamannya ini mobil nggak tahu pengen lawan siapa, pengen lawan CR-V tapi kegedean, pengen lawan Harrier tapi kurang mewah, jadi serba salah. Mobil ini tuh nasibnya mirip dengan Mazda Tribute, pernah ada di Indonesia tapi cuma sebentar, tanpa generasi kedua dan cuma facelift sekali doang. Menggunakan mesin MZR L3 VDT 2300cc turbo 4 silinder, menghasilkan tenaga 170 horsepower dan torsi 350 Nm bensin. Gile, mesinnya buas banget. Buat kalian nih yang mau melihara ini mobil bisa jadi rekomen. Mesinnya ganas, nyamannya iya, harganya murah, tapi sahabat Pertamina. Tenaganya besar, dimensinya pun gak kalah besar cuy. Untuk panjangnya dia 4,6 meter, lebih panjang dari CX-5. Lebarnya 1,8 meter dan tingginya 1,6 meter. Buat kalian nih yang lagi nyari mobil bekas seharga LCGC, ini mobil bisa jadi pilihan kalian. Harga LCGC, nyamannya beda kelas cuy. Gokil. Selanjutnya ada Mazda CX-8. Nah, yang belum tahu ini mobil, oke gua bakal kasih tahu. Jadi Mazda membuat CX-8 ini untuk menggantikan posisi medium SUV di jajarannya Mazda. Karena Mazda CX-7 udah lama nggak ada dari tahun 2012, akhirnya Mazda menggantikan CX-7 dengan Mazda CX-8 di 2017. Untuk desain dia memang mirip dengan Mazda CX-9 generasi kedua, namun untuk dimensi dia lebih kecil sedikit dari CX-9 coy. Bang, bedanya CX-8 sama CX-9 apa sih? Oke cuy, CX-8 dan CX-9 itu memang sekilas mirip, namun ada banyak perbedaan dari mobil ini. Mulai dari depan aja udah kelihatan beda, kaca samping belakang juga beda, dan bumper belakang pun juga beda. Kalau depannya CX-8 itu lebih mirip dengan Mazda CX-5, namun kalau belakang iya gua setuju mirip sama CX-9. Untuk dimensi dari mobil ini adalah 4,9 meter. Yes, belum terbesar tapi udah panjang. Lebarnya 1,8 meter dan tingginya 1,7 meter. Jadi sebenarnya CX-8 ini merupakan pilihan buat orang kaya yang pengen disupirin tapi dimensi mobilnya nggak gede-gede banget. Ya, ini pilihannya. Dan juga CX-8 ini merupakan SUV Mazda terbesar di Jepang. Pengen tahu alasannya? Jangan di skip bagian selanjutnya. Dan yang terakhir Mazda CX-9. Diperkenalkan pada tahun 2006 di Jepang, namun sebenarnya ini mobil tidak dijual di Jepang karena dimensinya yang kegedean dan pajak perpindahan mesin yang kemahalan. Generasi pertama dari CX-9 ini memang tidak menggunakan mesin dari Mazda, begitupun dengan rangkanya. Dia menggunakan mesin dan rangka dari Ford. Namun setelah 9 tahun akhirnya CX-9 mengalami pergantian generasi atau muncul generasi keduanya yang seutuhnya sudah menggunakan macam-macam dari Mazda. Dan uniknya lagi nih, di generasi kedua ini kalau kalian ke Jepang nyari Mazda CX-9 terus ketemu, kalian hoki cuy. Karena Mazda CX-9 ini di Jepang itu nggak dijual, tapi Mazda CX-8 lah yang dijual. Mungkin faktor kenapa nggak diproduksi karena dimensi dari mobil ini yang cukup besar, yaitu untuk panjangnya 5,1 meter kurang dikit cuy, lebarnya 2 meter kurang dikit, dan tingginya 1,7 meter. Nah, tadi gue udah bilang kenapa nggak diproduksi di Jepang. Ya karena dimensinya gede banget. Walaupun dimensinya udah sangat besar, namun masih kalah besar dengan Toyota Sequoia. Ya udahlah, mungkin tuh mobil adalah SUV terbesar dari Jepang. Kita tungguin aja adakah yang lebih besar. Bisa komen di bawah cuy. Jadi terima kasih yang sudah nonton video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Like apabila kalian suka dengan video seperti ini, dan share video ini ke teman-teman kalian agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di next video.